teman-teman Technician Training, he know, yes we can. Oke, teman-teman semua, pada video kali ini kita akan membahas mengenai satu komponen kelistrikan pada kendaraan yang berfungsi untuk pengisian baterai pada kendaraan, yaitu adalah alternator. Oke, baik teman-teman. Alternator ini adalah satu komponen yang berfungsi untuk pengisian arus listrik ke baterai pada kendaraan, di mana prinsip kerjanya adalah dia akan merubah gaya gerak atau gaya putaran menjadi gaya listrik atau gaya elektrik. Oke, untuk komponen-komponennya di sini yang pertama ada puli. Ini berfungsi untuk meneruskan putaran dari mesin menuju ke alternator. Kemudian di sini ada frame, kemudian ada bearing, kemudian di sini ada rotor assembly, di mana nanti dia akan terhubung dengan puli dan dapat berputar. Kemudian di sini ada komponen stator assembly yang terdiri dari kumparan. Kemudian di sini ada field coil yang nantinya untuk menghasilkan medan magnet, dan kemudian di sini ada rectifier yang terdiri dari dioda untuk menyearahkan arus listrik. Kemudian di sini ada regulator untuk mengatur kerja alternator supaya tidak terjadi overcharge, dan kemudian di sini ada cover lagi. Ya, kemudian nanti kita akan coba jelaskan bagaimana cara kerja dari alternator. Baik teman-teman, kita lanjutkan kembali untuk cara kerja dari alternator. Yang pertama, di sini kita ada komponen field coil. Field coil ini adalah satu gulungan atau coil yang akan dialiri arus listrik dari baterai. Pada saat arus listrik mengalir ke field coil, maka pada field coil akan muncul kemagnetan. Kemudian field coil di sini akan ditutup oleh rotor assembly. Ya, seperti teman-teman lihat di sini pada rotor assembly, komponen ini didesain dengan konstruksi ada bagian yang terbuka, kemudian ada bagian yang tertutup. Fungsinya adalah bagian yang terbuka akan meneruskan medan magnet, sehingga nanti medan magnet akan bertemu dengan stator assembly. Kemudian untuk komponen yang tertutup ini untuk menghalangi medan magnet supaya tidak bertemu dengan stator assembly. Nah, selanjutnya teman-teman, saat kunci kontak kita on kan, ya, kemudian di sini pada field coil terjadi kemagnetan. Selanjutnya saat mesin kita hidupkan, maka putaran mesin akan diteruskan. Teman-teman bisa lihat di sini melalui puli. Kemudian puli akan menggerakkan rotor assembly seperti ini. Seperti teman-teman bisa lihat, pada saat rotor assembly berputar, sementara di dalam sini ada komponen field coil yang menghasilkan medan magnet, maka medan magnet yang keluar dari field coil akan menjadi disalurkan dan tidak disalurkan menuju ke stator assembly. Sebagai contoh, di sini ya, pada saat medan magnet lurus dengan bagian yang berongga, maka medan magnet akan bertemu dengan stator assembly. Pada saat rotor assembly berputar dan menutup medan magnet, maka bagian pada stator assembly tidak akan terkena medan magnet. Nah, prinsip kerja seperti itu nantinya akan membuat bagian pada stator assembly ini akan terkena
dan tidak oleh medan magnet secara berulang-ulang. Nah, sehingga nantinya hal tersebut akan mengakibatkan stator assembly ini menghasilkan arus listrik AC. Oke, teman-teman, untuk detailnya ya pada stator assembly ini nanti kalau teman-teman lihat pada sirkuit alternator itu terdiri dari 3 kumparan, sehingga nanti akan ada 3 arus listrik yang dihasilkan oleh stator assembly. Arus listrik yang dihasilkan dari stator assembly ini masih berupa arus listrik AC atau bolak-balik ya. Kemudian ketiga arus listrik dari stator assembly nantinya akan dialirkan ke komponen selanjutnya, yaitu rectifier yang terdiri dari dioda yang akan mengarahkan arus listrik. Nah, pada proses di sini, pada komponen ini, arus listrik AC akan dirubah menjadi DC. Ya. Kemudian selanjutnya arus listrik yang sudah berubah menjadi DC akan disalurkan menuju ke baterai melalui terminal B dari alternator tersebut, sehingga baterai nanti bisa terisi arus listrik. Nah, tidak cukup sampai di situ teman-teman ya. Pada alternator ada satu komponen yang disebut dengan regulator. Oke, fungsi dari regulator di sini adalah untuk mengatur arus listrik atau tegangan yang dihasilkan oleh alternator supaya tidak melebihi tegangan yang dianjurkan. Biasanya sekitar 27 sampai 28 volt. Saat tegangan alternator sudah mencapai 27 atau 28 volt ya, maka regulator di sini akan mematikan arus listrik yang ada atau menuju ke fill coil, sehingga tidak terjadi kemagnetan, sehingga tidak ada medan magnet yang dipotong-potong oleh stator assembly, dan tidak ada arus listrik yang dihasilkan oleh stator assembly, atau bisa dikatakan di sini alternator berhenti menghasilkan arus listrik. Nah, setelah arus listriknya atau tegangannya turun ya, maka regulator akan kembali mengaktifkan fill coil, sehingga alternator kembali menghasilkan arus dan tegangan untuk pengisian baterai, dan siklus ini akan terus berulang-ulang sehingga besarnya tegangan untuk pengisian baterai bisa tetap terjaga nilainya. Oke teman-teman, itu tadi untuk cara kerja dari alternator. Selanjutnya kita nanti akan bahas secara lebih rinci untuk cara kerjanya pada sirkuit diagram. Oke teman-teman technician, setelah teman-teman tadi sudah lihat untuk komponen aktual alternator pada simulator charging system, sekarang mari kita lihat bagaimana cara kerja alternator pada sirkuit diagram berikut. Nah, untuk cara kerja dari alternator akan kita bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu saat kunci kontak off, yang kedua adalah saat kunci kontak on, yang ketiga saat engine di start, yang keempat adalah saat keadaan engine hidup dan tegangan alternator sudah mencapai maksimal. Nah, selanjutnya untuk penamaan komponen, teman-teman bisa lihat pada keterangan yang ada di bawah. Baik, sekarang kita mulai untuk tahap yang pertama. Saat kunci kontak masih off ya, maka tegangan dari baterai, kita lihat di sini positif baterai, tegangan akan dialirkan menuju ke fuse alternator nomor 8, kemudian menuju ke terminal B alternator, dan kemudian akan menuju ke fill coil. Namun di sini tegangan positif baru standby, sementara untuk kabel negatif di sini belum dihubungkan menuju ke masa oleh IC regulator. Jadi pada saat kunci kontak off, fill coil belum menghasilkan kemagnetan.
Kita lanjutkan untuk kondisi yang kedua adalah saat kunci kontak kita on. Saat kunci kontak kita on, maka tegangan dari baterai akan mengalir menuju ke yang pertama, menuju ke charge warning light atau lampu indikator baterai yang berada di combination meter, kemudian akan menuju ke IC regulator dan kemudian akan dihubungkan ke massa. Sehingga pada saat kunci kontak on, kita bisa lihat charge warning light dalam keadaan menyala. Selanjutnya, dari kunci kontak juga ada tegangan yang menuju ke terminal R. Dari terminal R kemudian menuju ke IC regulator. Tegangan ini nantinya akan mengakibatkan massa fill coil akan dihubungkan ke massa baterai. Sehingga pada saat kunci kontak on, pada fill coil terjadi kemagnetan. Sehingga fill coil di sini menghasilkan medan magnet. Oke, itu adalah keadaan pada saat kunci kontak on. Keadaan yang ketiga adalah pada saat engine start. Pada saat engine start, engine berputar, maka akan ada gaya putar yang diteruskan menuju ke alternator. Kemudian pada alternator ada satu bagian yang disebut dengan rotor assembly. Rotor assembly tersebut nantinya akan membuat medan magnet yang ada pada fill coil akan terpotong-potong oleh stator coil. Seperti teman-teman bisa lihat sebelumnya bahwa konstruksi dari si rotor assembly dia berongga dan ada bagian yang tertutup, sehingga membuat medan magnet dari fill coil akan mengenai bagian stator coil dan tidak mengenai stator coil secara berulang-ulang. Keadaan ini nantinya akan membuat stator coil menghasilkan arus listrik. Seperti yang teman-teman lihat di sini ada 3 coil yang nantinya akan menghasilkan satu arus listrik. Sehingga di sini akan dihasilkan 3 arus listrik. Arus listrik yang dihasilkan oleh stator coil berupa arus listrik AC. Nantinya di sini arus listrik akan dialirkan menuju ke komponen nomor 3, yaitu dioda, atau di sini bisa disebut juga dengan rectifier atau banyak arah. Kemudian output dari dioda akan dialirkan ke sebelah kanan di sini, sementara ke sebelah kiri ini akan diblok arus listriknya sehingga tidak bisa mengalir. Nah, output dari dioda adalah arus listrik DC yang sudah dijadikan searah. Kemudian arus listrik DC akan dialirkan menuju ke terminal B alternator, kemudian dialirkan menuju ke fuse alternator, kemudian nanti akan ada yang dialirkan menuju ke baterai untuk pengisian arus listrik baterai. Kemudian ada juga yang dialirkan ke sistem kelistrikan yang ada di kendaraan. Sehingga di sini alternator sudah menghasilkan arus pengisian ke baterai yang nilainya sekitar 27 sampai dengan 28 volt. Kondisi yang terakhir, yang keempat, adalah kondisi saat tegangan alternator sudah mencapai nilai yang ditentukan. Jika alternator sudah mencapai tegangan 28 volt ya, maka alternator seharusnya tidak menghasilkan arus listrik supaya tegangan yang dikeluarkan alternator tidak melebihi batas yang ditentukan. Pada saat tersebut, maka tegangan yang masuk menuju ke IC regulator ini sudah melebihi dari 28 volt, dan IC regulator di sini akan bekerja untuk memutuskan jalur negatif dari fill coil yang menuju ke massa. Pada saat tersebut, maka tentunya kemagnetan
pada field coil akan hilang, sehingga tidak ada medan magnet yang bisa terpotong-potong oleh stator coil, sehingga tidak ada output arus listrik dari stator coil. Nah, pada saat inilah alternator berhenti menghasilkan tegangan dan arus listrik. Kemudian nantinya saat tegangan sudah turun di bawah 28 volt, maka IC regulator akan kembali menghubungkan massa dari field coil, sehingga field coil kembali menghasilkan kemagnetan dan stator coil kembali menghasilkan arus listrik. Ya, siklus seperti itu akan terjadi berulang-ulang, sehingga tegangan output dari alternator bisa tetap terjaga sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditentukan. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai bagaimana cara kerja dari alternator. Semoga penjelasan yang sudah kami sampaikan sebelumnya bisa menambah wawasan teman-teman sekalian mengenai bagaimana cara kerja dari alternator, dan nanti kedepannya juga teman-teman bisa mengatasi masalah jika terjadi pada alternator. Baik, sekian video untuk kali ini. Dino, yes we can.